berusaha menarik investasi, membangun resort di potensi-potensi pariwisata kami di sana. Orang kalau ditanya Taliabu di mana? Oh di sini. Kalau sekarang ditanya Taliabu di mana, mungkin Mbak sendiri nggak tahu di mana. Iya. Mungkin sahabat Kompas pun nggak tahu di mana. Familiar ya Taliabu. Ya kurang familiar. Jadi kita harus membuat satu gebrakan di tahun ini sehingga minimal orang Indonesia tahu Taliabu berada di mana. Itu satu poin penting. Tidak jarang orang bertanya-tanya di mana letak Kabupaten Pulau Taliabu. Kabupaten Pulau Taliabu merupakan salah satu daerah otonomi baru. Daerah ini berada di antara Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku Utara. Secara administrasi, kabupaten ini masuk ke dalam wilayah Maluku Utara. Sekitar 56.000 jiwa bermukim di pulau ini. Kapal laut menjadi salah satu alat transportasi andalan warga Pulau Taliabu karena bisa memangkas waktu perjalanan dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya. Sebab daerah ini belum memiliki akses jalan darat yang mumpuni. Salah satu faktor penghambat infrastruktur jalan adalah ongkos pembukaan lahan dan keterbatasan anggaran daerah. Masalah yang klasik dihadapi oleh daerah kepulauan adalah akses penyeberangan. Potret Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dalam tayangan ini menggambarkan betapa minimnya akses penyeberangan yang nyaman. Namun Kabupaten Pulau Taliabu menyimpan potensi kekayaan alam yang mempesona. Pantai dan keindahan bawah laut selalu menjadi daya tarik bagi wisatawan. Selain mengandalkan budidaya ikan sebagai penopang perekonomian, sektor wisata diharapkan bisa mendongkrak perekonomian. Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Aliong Mus terus berbenah untuk memajukan daerah kepulauan ini. Mulai dari peningkatan SDM, mengurangi tingkat stunting, hingga mengundang investor untuk mendukung sektor pariwisata. Nah, Sobat Kompas.com, saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Kabupaten Taliabu, Bapak Aliong Mus. Halo Bapak, apa kabarnya? Selamat datang di Nusaraya. Alhamdulillah baik Mbak. Baik ya Pak. Gimana nih perjalanan dari Taliabu ke Jakarta nih gimana nih Pak? Waduh, pertanyaan yang bagus tapi sulit juga. Sulit banget nih Pak. Iya, Taliabu salah satu kabupaten yang dimekarkan pada tahun 2013. Cukup baru ya berarti? Sangat baru, bulan April tanggal 22. Pulau Taliabu sendiri terletak di perbatasan antara Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk kami ke Jakarta harus melalui Kabupaten Lubuk Banggai. Jarak tempuh kalau pakai boat kurang lebih 3,5 jam. Berarti jalur laut ya? Laut. Kalau pakai transportasi umum kapal kurang lebih 18-20 jam. Wah, ini jauh banget nih Sobat Kompas. Terus gimana perjalanan nih Pak? Berapa jam kurang lebih sampai ke Jakarta nih? Kalau saya sendiri pakai boat kurang lebih 9 jam. 9 jam. Berarti itu singgah kemana dulu atau Langsung ke Luwuk. Ke Luwuk kan kita pasti ada transit. Betul. Setelah itu naik pesawat dari Luwuk ke Makassar, transit lagi baru Makassar ke Jakarta. Ya kurang lebih 8-9 jam. Oke. Berarti ini sangat jauh lah ya untuk bisa sampai di Jakarta. Ya. Ini udah butuh waktu 9 jam. Nah, secara geografis ini memang terletak di Maluku Utara ya Pak? Ya. Pulau Taliabu ini, dan juga memang karena judulnya aja pulau, berarti ini daerah kepulauan. Betul. Nah, tapi secara garis besar sebenarnya Pulau Taliabu ini daerah yang kayak gimana sih Pak? Mungkin banyak sahabat Kompas.com yang belum familiar nih soal Pulau Taliabu itu daerah yang kayak apa? Dari sumber Dari geografis, dari potensi. Kalau dari geografis, Pulau Taliabu sendiri adalah salah satu pulau yang luas wilayahnya kurang lebih 3.000 km persegi, lingkar pantai 466 km. Tentunya kalau bicara daerah pulau sudah pasti
semua tahu bahwa di wilayah timur Indonesia potensi pariwisata lautnya sangat luar biasa. Jadi memang kalau ngomongin Indonesia Timur itu pemandangannya udah udah nggak bisa diremehkan lagi lah. Semua orang udah tahu nih kalau di sana potensinya begitu besar, apalagi punya garis pantai dan juga dulunya di sana adalah daerah hutan primer ya Pak ya, di Taliabu itu. Dulu Taliabu salah satu sumber potensi Indonesia dari wilayah hutan. Di sana sendiri dulu ada beberapa perusahaan besar ya tentunya, seperti Barito yang mengolah hasil hutan di Pulau Taliabu. Bahkan juga ada satu pabrik plywood terbesar juga di sana dibangun di Pulau Mongoli yang pernah Presiden Republik Indonesia Pak Harto dulu datang. Apalagi ini juga dekat Laut Banda, berarti potensi hasil lautnya ini juga melimpah. Ikan-ikannya ya Pak, ini yang jadi unggulan apa nih Pak? Kalau unggulan sendiri kita di Pulau Taliabu ini ada beberapa Mbak ya. Salah satunya kebun. Kebun kita di sana cengkeh terbesar juga di wilayah Maluku Utara. Kalau potensi laut kita juga tempat potensi untuk spot tuna. Tuna nih, wah. Ini kalau dijual nih ke Jepang sashimi nih mahal ini kan. Kalau bicara ikan kerapu, terus kakap, apalagi lobster, juga ada jenis kerang-kerang yang lain pasti sangat banyak di sana. Ini berarti pencinta seafood ini enak banget nih kalau main ke Taliabu karena semuanya lengkap gitu ya. Ikan-ikan seafoodnya juga lengkap. Kalau berarti kalau dari potensi wisata sendiri gimana nih? Kalau dari potensi pariwisata seperti ya sekali lagi semua tahu bahwa di wilayah timur kita punya garis pantai yang bagus, pasir putih bagus, ada juga spot diving, ada juga pariwisata hutan alam, ada juga pariwisata sungai, ada juga satu pantai yang menurut saya unik karena di situ namanya Pasir Anjing. Wah. Pantai Pasir Anjing? Iya, Pantai Pasir Anjing. Kenapa nih namanya Pantai Pasir Anjing? Ya, pasti kaget ya. Iya. Karena itu di mana-mana saya tidak pernah ketemu. Yang saya baru ketemu di Pulau Taliabu, saat kita menginjakkan kaki di pantai pasir itu akan mendengarkan suara anjing. Wah, maksudnya gimana tuh Pak? Kayak pas kita injak pasirnya, terus? Kakinya kita gesek-gesek gini dikit, terus mendengarkan suara seperti anjing. Dia bunyinya guk gitu? Ya, guk. Jadi guk. Ya. Nanti mungkin bisa lihat di Google ya, pasti ada. Dan saya juga mengundang teman-teman Kompas untuk meluangkan waktu datang ke Pulau Taliabu biar kita lebih banyak mengeksplor seluruh potensi pariwisata kita. Salah satunya tadi Pantai Pasir Anjing yang tadi mungkin menarik banget nih karena kapan lagi kita nginjek pasir terus ada keluar suara anjing. Tapi ini kalau kapan aja nih Pak bisa keluar suara itu, apakah memang pas panas aja atau gimana tuh? Iya, dia bisa mengeluarkan suara saat panas. Kalau hujan pasti nggak bisa. Misalnya sekarang hujan, besok panas, sorenya udah bisa. Oh, oke. Tapi pernah ada yang nyari tahu nggak sih Pak kenapa itu bisa bunyi segitu pasirnya pas diinjak? Mungkin sampai sekarang pasti ada yang meneliti ya, tapi belum ada yang memberikan report kepada kami. Saya juga sendiri kebingungan kenapa bisa seperti tapi itu. Tapi itulah uniknya ya. Keunikan ya, mungkin kuasa Tuhan kali ini. Berkat gitu ya, tiba-tiba bisa bunyi gitu. Kan kita bisa. Ini kan di sini pantainya ya Mbak ya. Kok di sebelah sini nggak bunyi? Oh iya betul ya. Berarti nggak semua bagian itu bisa bunyi? Iya. Oh, jadi ada spot-spot tertentu aja yang bisa ngeluarin bunyi. Wah, ini menarik banget nih sahabat kompas.com. Jadi saya juga jadi pengen coba kenapa bisa bunyi gitu. Iya, mudah-mudahan teman-teman Kompas bisa segera datang ke Taliabu. Nyobain sendiri. Nah ini kan tadi Bapak sempat bilang kalau Pulau Taliabu ini terdiri juga dari beberapa pulau lainnya Pak. Total ada berapa nih Pak pulaunya di sana? Kalau pulau sih yang berpenghuni kurang lebih 3. Kalau total pulau-pulau kecilnya kurang lebih sekitar 10-an lah. 10, tapi yang berpenghuninya nih ada 3? Iya. Oke. Nah dari ini kan berarti ada banyak kepulauan, total ada 10. Ada nggak sih Pak tantangan Bapak sendiri dalam mengelola sebuah kepulauan? Apalagi ini kan periode Bapak yang kedua ya Pak ya? Iya. Ada nggak tantangan yang mungkin dari dulu sampai sekarang ini masih dirasakan? Iya, tantangan yang terberat untuk saya adalah membuka jalan lingkar Pulau Taliabu yang panjangnya kurang lebih
466 kilometer. Karena kita tahu sendiri bahwa anggaran daerah tentunya sangat sedikit sekali. Mbak bisa bayangkan 466 kilometer kita perlu uang berapa. Tapi untuk pembukaan badan jalan, insya Allah sebelum periode saya berakhir kita akan tuntaskan badan jalan, Mbak ya. Kalau untuk urusan aspal nggak sanggup. Itu Bupati 30 tahun pun nggak bakal tuntas. Karena saking panjangnya dan juga ada keterbatasan di segi anggaran. Karena bukan cuma jalan yang harus kita hadapi, Mbak. Ada sungai. Sungai di Taliabu itu setiap desa satu sungai. Kalau ada 71 desa, berarti 71 sungai. Belum lagi sungai-sungai antara desa. Ini membutuhkan anggaran yang cukup besar, tapi alhamdulillah dengan keterbatasan anggaran kita sekarang sudah menyelesaikan jalan lingkar Pulau Taliabu kurang lebih 300 km. Oke. Jadi ini dari segi infrastruktur salah satu tantangannya ya untuk konektivitas sendiri. Iya, karena kos transportasi antara desa sangat mahal, Mbak. Kita memerlukan laut. Laut ini kosnya sangat tinggi. Betul. Tapi di sana ada pelabuhan juga, Pak? Kalau pelabuhan ada. Tapi berarti sudah mumpuni kah atau memang masih ada hal yang harus dibenahi lagi? Harus dibenahi, terutama untuk pelabuhan kontainer, juga pelabuhan lintas kecamatan. Sekarang kapal-kapal yang masuk untuk antara desa kecamatan sudah banyak, hampir tiap hari ada lah. Jadi ini mempermudahkan masyarakat untuk menuju ke ibu kota kabupaten. Jadi apalagi memang Taliabu ini adalah salah satu daerah yang sangat jauh ya dari ibu kota, berarti memang membutuhkan waktu yang lebih lama mungkin dari daerah-daerah lainnya untuk bisa membangun infrastruktur, apalagi jalan dan juga pelabuhan. Tapi kalau dari jalan sendiri sudah berapa nih progresnya, Pak? Apanya, Mbak? Pembangunan jalan. Kalau pembangunan jalan yang kita buat untuk pembukaan badan jalan totalnya 300 km dari 466 km. Untuk aspal ya, aspal belum terlalu besar, kita fokus di dalam kabupaten sendiri karena Mbak, saat saya dilantik nggak ada aspal, Mbak. Mbak jadi bisa bayang, ini hutan, masih seperti IKN lah. IKN ini kan hutan yang digusur, di land clearing untuk menjadikan salah satu kota baru. Betul. Ya seperti itu. Karena memang dulunya adalah hutan primer yang dibuka untuk pemukiman, makanya memang masih belum banyak jalan-jalan yang teraspal. Saat kita pemekaran tahun 2013, itu jumlah Pulau Taliabu kurang lebih sekitar 35.000, Mbak. Tapi alhamdulillah sudah 10 tahun pemekaran sampai hari ini jumlah penduduk 70.000. Sudah bertambah, hampir 2 kali lipat berarti? Iya, artinya ada harapan hidup orang sehingga datang ke Pulau Taliabu. Ini memang efek daripada satu pemekaran ya, Mbak. Pemekaran daerah menurut saya sangat penting sekali untuk di Indonesia. Dulu kita bayangkan cuma satu pulau seperti itu, masih kecamatan, bisa dibayangkan seperti apa. Karena memang Indonesia ini sangat luas, Mbak. Betul. Luas dengan wilayah laut. Kalau kita menyatu mungkin lebih gampang untuk dibangun, tapi karena luas, Mbak. Jadi memang karena pulau ini juga dikelilingi oleh laut, jadi susah gitu ya mungkin untuk konektivitasnya dan juga pembangunannya tadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah sambil menunggu itu, Bapak juga fokus nih terhadap hal lain misalnya dari segi sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan. Nah, baru-baru ini Bapak nih mendapatkan penghargaan dari Mendikbudristek Nadiem Makarim nih karena berhasil mendorong sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan. Nah, ini gimana nih Pak ceritanya? Apa mungkin terobosan apa yang Bapak buat sehingga bisa mendapatkan penghargaan nih Pak? Baik, terima kasih Mbak. Saya ingin sampaikan kepada semuanya bahwa salah satu daerah negara bisa maju terutama harus kita memperhatikan sektor pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia menyatakan bahwa 20% anggaran APBN negara kita khususnya untuk pendidikan. Saya merasakan, Mbak, saya merasakan sendiri bahwa kita di daerah yang sangat jauh dari kota, dari mana-mana bisa dikatakan terisolir. Untuk itu saya di Taliabu
pendidikan gratis mulai dari TK sampai dengan SMP, karena kewenangan kabupaten cuma sampai dengan SMP. Dan juga pemerintah daerah melakukan program beasiswa kepada para siswa SMA, SMK yang mau lanjut perguruan tinggi, termasuk juga di bidang kedokteran, Mbak. Khusus di bidang kedokteran aja atau Semuanya. gimana? Semuanya. Yang mau bantuan pemerintah daerah silakan datang ke Dinas Pendidikan untuk didaftarkan. Juga saya juga melihat suatu perkembangan sekarang ini, perkembangan IT sangat pesat. Untuk itu saya membeli whiteboard ya, board seperti komputer, tapi isinya untuk metode pembelajaran. Kita beli, Mbak, beli dan untuk menunjang fasilitas juga ya, jadi Pak, ya? biarpun kita berada di tempat yang sangat jauh, tapi untuk IT insya Allah di Taliabu nggak ketinggalan, Mbak. Karena kemarin teman dari kampus Unhair Ternate, rektor datang, dia melihat sistem metode pembelajaran kita, kaget dia, Mbak. Kenapa? Kok lebih canggih Taliabu daripada di Unhair? Oke, jadi memang udah dibekali juga lah mahasiswa dan juga siswa di sana dengan fasilitas-fasilitas di segi pendidikan. Dan tadi juga Bapak sebut ada beasiswa untuk perguruan tinggi, dan juga Bapak juga sering untuk menengok bagaimana sih mereka pembelajarannya di sekolah-sekolah itu. Dan sekarang gimana nih, Pak? Perkembangannya baik sekali, Mbak. Artinya kita sekarang tahu bahwa semua IT. Jadi dari usia dini kita memperkenalkan IT kepada siswa-siswa kita. Juga yang paling terpentingnya pembangunan infrastruktur sarana belajar itu sendiri, gedungnya, dan lingkungan belajar yang nyaman untuk semua para siswa, Mbak. Oke. Dan memang untuk sumber daya ini sendiri penting lah ya, Pak. Iya, untuk sangat penting. Kita membangun sebuah daerah, manusianya ini yang jadi paling penting. Nah, selain tadi dari segi pendidikan, mungkin juga kesehatan ya, Pak. Dari segi stunting ini gimana nih, Pak, penanganannya? Karena ini kan jadi isu nasional juga, nggak cuma daerah-daerah tertentu, semua daerah tuh mengalami lah masalah ini. Kalau di Taliabu sendiri gimana nih, Pak, untuk kesehatan? Kalau bicara stunting, Mbak, ya saya juga sempat kaget, Mbak. Karena daerah saya termasuk stunting yang sangat tinggi. Waktu itu kita 35%. 35%. Itu di tahun berapa berarti, Pak? Di tahun 2021. 2021. Saya pun kaget. Kok kita tinggal di pulau, makan ikan sehat, semua nggak ada organik, semua nggak ada kimia. Karena ini masih alami Virgin, banget. ya. Kok kenapa bisa begini? Saya melakukan riset dan ternyata faktor utamanya adalah kitchen yang tidak sehat dan sanitasi, Mbak. Jadi masalah kebersihan. Iya, kebersihan. Untuk itu pemerintah Taliabu memberikan program bersih-bersih dapur dan bersih-bersih sanitasi MCK dan lain-lainnya, Mbak. Kita bangun, kita renovasi dapur dan renovasi MCK-nya di desa-desa yang memang terkena stunting. Juga tentunya pemberian gizi yang baik, juga pemberian bentuk tim yang baik, mulai dari level kabupaten, kecamatan, desa, dan ada banyak relawan. Juga peran penting daripada Ibu Ketua Penggerak PKK Taliabu sangat luar biasa. Ini turun di seluruh desa-desa, bukan cuma stunting aja, desa-desa yang belum kena stunting pun turun untuk memberikan penyuluhan kepada seluruh masyarakat, sehingga kita bisa melakukan minimize turunnya stunting sampai dengan 11%, Pak. Jadi turun 11% ya, Pak. Ini jadi salah satu peran dari Ibu Bupati juga. Iya, tentunya sama Kepala Dinas Kesehatan dan juga Direktur Rumah Sakit, seluruh pihak, DPR pun terlibat. Jadi semuanya terlibat juga Kepala dalam desa, kepala dusun, relawan, ibu-ibu kades, semua terlibat, ibu camat, semua terlibat. Kalau kita nggak kompak nggak bakal bisa, Pak. Dan akhirnya turun 11% dari angka 35. Iya. Berarti ke angka 24 di tahun ini. Iya. Oke. Ini penurunan yang cukup signifikan. Kita kemarin dapat penghargaan dari BKKBN untuk penurunan stunting tercepat di Maluku Utara. di Indonesia. Di Indonesia. Oke.
Oke, baik, baik, baik. Berarti ini sekarang menempati peringkat pertama ya di Maluku Utara untuk Iya. tingkat stunting yang paling rendah. Iya. Oke. Penurunan stunting tercepat. Tercepat Iya. di Indonesia. Baik, baik. Mungkin kita boleh balik lagi nih Pak ke pariwisata tadi yang menurut saya unik banget dan menarik banget, itu Pantai Pasir Anjing. Nah selain itu ada nggak Pak? Mungkin tempat-tempat favorit Bapak gitu kalau misalnya mau healing, ada nggak tempat favorit? Ini saya ingin sampaikan kepada semuanya, insya Allah di tahun 2023 bulan Oktober kita akan melakukan festival pasir anjing. Wih, oke. Ya, semoga Kompas bisa datang ke sana. Amin, amin, amin. Juga saya juga salah satunya hobi diving Mbak ya. Wih. Di Pulau Taliabu ada satu selat terkuat di dunia setelah segitiga Bermuda Mbak. Apa tuh Pak? Namanya Selat Cepalulu. Ini antara Pulau Taliabu dan Pulau Mangoli Kepulauan Sula. Ini bisa dilihat di map internasional. Itu Selat Cepalulu namanya Mbak ya. Cepalulu. Kalau di map dunia dia ada titik merah. Setelah segitiga Bermuda terkuat di dunia. Tapi itu maksudnya bisa diving kan? Bisa mancing, bisa Oh, diving. bisa mancing. Dan saya sudah pernah diving di situ Mbak. Gimana, Nanti Mbak? bisa lihat. Tapi diving di situ sangat unik ya. Gimana tuh Pak uniknya? Saya 3 kali turun baru ketemu spotnya Mbak. Karena spotnya tuh miring. Spot divingnya miring, antara pulau gini kan miring Mbak. Jadi harus turun berapa ratus meter ke sono baru ketemu sini. Oh, makanya 3 kali karena baru ketemu. Itu pun nggak lama karena arusnya sangat kuat, Harusnya kencang ya. kencang sekali. Tapi itu unik memang. Itu uniknya lah di Ya, Taliabus itu juga mungkin kedepannya menjadi salah satu sumber pariwisata antara 2 kabupaten, Kabupaten Taliabu dan Kabupaten Kepulauan Sula, karena Kabupaten Taliabu lahir dari Kepulauan Sula. Saya punya, dulu kakak saya kan Bupati Induk di situ, punya pemikiran untuk mengenjot pariwisata dan menyatukan 3 pulau ini, membangun jembatan. Tidak terlalu panjang, kurang lebih sekitar 1 kilometer lah. Kalau dibandingkan dengan jembatan Suramadu 5 kilometer. Di situ masih kecil. Tapi tentunya memerlukan investasi ya. Betul, betul, betul. Nah tadi Bapak juga sempat sebut soal festival Pantai Pasir Anjing. Ya. Nah di festival ini bakal ada apa aja nih Pak? Ya tentunya macam-macam ya, ada apa namanya, membuat perahu mancing yang unik di sono, ada macam-macam tarian-tarian lokal, ada juga makanan, banyak macam Pak. Kita bisa kulineran juga. Kuliner bisa. Juga dari situ bisa jalan ke sungai. Sungai. Dekat. Dekat berapa tuh jaraknya Pak? Berapa lama kalau kita? Kalau naik mobil sih mungkin 5 menit nggak sampai ya. Dekat berarti Dekat. ya. Oke. Nah ini kan mungkin Pulau Taliabu ini kan di Maluku Utara nih Pak. Kalau misalnya saya dari Jakarta mau datang ke festival Pantai Pasir Anjing tadi, gimana aksesnya Pak? Aksesnya yang paling cepat tentunya pasti lewat Sulawesi Tengah, Luwuk Banggai. Itu paling tercepat. Kalau dari turun ke Maluku Utara sendiri lewat Ternate susah Mbak. 2 hari baru nyampe. Lama ya. Oke. Tapi kalau saya ke sana, apa nih Pak kuliner khasnya Taliabu? Kalau Taliabu sendiri kulinernya sama ya, Maluku sama. Macam-macam lah, ada sagu, ada ubi. Tapi kemarin saya sendiri dapat menghormati atau melihat ini apa namanya, makanan dari ini oleh-oleh PKK Taliabu, macam-macam. Macam-macam ya? Ya macam-macam, nanti ini kesana pasti kaget lah, ada surprise buat Kompas untuk masalah kuliner. Surprise untuk sahabat Kompas.com yang mau datang. Iya. Berarti ada beragam. Mungkin habis pulang dari Taliabu ini agak gemuk nih ya, karena banyak makanan di sana. Oke, baik. Nah Pak, saya mau tanya lagi soal tadi langkah penurunan stunting yang Bapak dan mungkin Ibu Bupati lakukan. Ini juga mendapatkan apresiasi ya Pak, sehingga Bapak dan Ibu ini mendapatkan penghargaan Duta Orang Tua Hebat. Iya. Tadi ada banyak hal yang dilakukan. Nah selain itu, memang apa sih Pak harapannya kemudian dari langkah-langkah penurunan stunting ini mungkin untuk pembangunan Pulau Taliabu sendiri? Harapan saya ya tentunya dengan sisa waktu jabatan, kita tuntaskan pembukaan jalan, yang berikutnya pembangunan rumah sakit yang bagus Mbak, di
sewaktu 1 tahun lebih ya, saya akan membangun rumah sakit yang baru untuk di Pulau Taliabu dan juga berusaha menarik investasi untuk membangun resort di potensi-potensi pariwisata kami di sana, sehingga di tahun-tahun ke depan itu orang kalau ditanya Taliabu di mana, oh di sini. Kalau sekarang ditanya Taliabu di mana, mungkin Mbak sendiri nggak tahu di mana. Iya, mungkin sahabat Kompas pun nggak tahu kurang di mana. familiar ya Taliabu. Ya kurang familiar, jadi kita harus membuat satu gebrakan di tahun ini sehingga minimal orang Indonesia tahu Taliabu berada di mana. Itu satu poin penting. Jadi saat kita meninggalkan tugas sebagai bupati juga ada legacy yang kita titipkan untuk pemimpin Taliabu ke depan. Itu harapannya. Yang paling penting juga kita harus membangun bandara. Dan sekarang lagi pengurusan pembebasan lahan. Mudah-mudahan di tahun depan sudah bisa dibangun oleh pemerintah pusat lewat Departemen Perhubungan. Amin lah ya, jadi lebih gampang kan kalau misalnya dari Jakarta mau ke Taliabu bisa naik pesawat. Bisa naik pesawat, mempermudah transportasi. Nah tadi kalau boleh spill dikit nih Pak, kan tadi berharap akan adanya investasi. Nah sekarang apa sih Pak investasi yang paling mungkin diharapkan? Mungkin ada sahabat kompas.com yang menonton, ini apa nih Pak investasinya? Kalau investasi yang paling baik menurut saya di sana adalah pariwisata, pembangunan resort. Juga kita kan punya pulau-pulau yang cantik ya, bisa menggandeng investasi atau investor yang akan datang ke sana. Intinya pemerintah Taliabu dan seluruh masyarakat Pulau Taliabu welcome untuk investasi di Kabupaten Pulau Taliabu. Anytime, kapan aja mau datang kita membuka diri. Terbuka nih untuk investor dan juga wisatawan yang mau datang ke Taliabu. Semuanya. Oke, baik. Nah Bapak kan sudah 2 periode ya Pak menjabat sebagai bupati. Nah selama 2 periode ini apa sih Pak yang mungkin menjadi tantangan dan mungkin PR besar di sana? Kalau tantangan sudah pasti setiap pemimpin ya, sudah pasti punya tantangan. Yang paling menurut saya ya, tantangan paling terbesar adalah keterbatasan anggaran. Itu menurut saya. Karena kalau kita mau ngapa-ngapain pun susah ya. Susah Mbak, semua pemimpin di dunia ini, semua pemimpin mau visi misinya itu dituntaskan, tapi saya kira tidak bakal bisa dengan waktu 10 tahun dan anggaran yang sangat terbatas. Itu tantangannya Mbak. Dan dalam masa kepemimpinan Bapak ini, Bapak punya slogan ya Pak? Apa tuh Pak slogannya Pak? Kalau bukan slogan ya, itu slogan Taliabu namanya Mbak ya. Slogan Taliabu itu, logo kami itu, moto kami, Hemung Sia Siadufu. Hemung Sia Siadufu, artinya apa tuh Pak? Artinya bersatu untuk mencapai satu tujuan yang baik. Artinya orang Taliabu itu semuanya harus bersatu untuk membangun daerahnya menjadi yang terbaik. Hemung Sia Siadufu. Hemung Sia Siadufu. Itu adalah slogan yang dipakai di Taliabu untuk mungkin menyatukan masyarakat di sana juga ya Pak? Menyatukan seluruh masyarakat, menyatukan seluruh pemikiran. Intinya mungkin dalam momen politik atau apa aja kita berbeda pemikiran, tapi untuk kepentingan pembangunan Pulau Taliabu, mari kita bersatu sehingga daerah kita lebih maju. Dan juga lebih dikenal ya, sama masyarakat Indonesia. Taliabu tuh di sini toh. Iya, ternyata di sini. Ada ini di. Oke, baik, terima kasih Bapak Aliomus sudah datang ke Nusaraya dan juga cerita soal Pulau Taliabu yang sangat menarik nih sahabat kompas.com. Boleh nih kalau nanti kita main-main ya ke sana ya, ke pantai Pasir Anjing. Ini aku undang resmi loh Mbak. boleh. Nah, terima kasih banyak Bapak Aliomus. Terima kasih Mbak. Nah, sahabat kompas.com. Ya. Itu dia tadi perbincangan saya dengan Bapak Aliomus selaku Bupati dari Pulau Taliabu. Kalau begitu saya Natasha pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.